Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan seorang muslim memuji Tuhannya Allah, satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dengan memujinya, alhamdulillah, dia telah menjanjikan dengan janji yang benar segala kebutuhan kita akan dipenuhi dalam roda kehidupan di muka bumi ini. Maka selalulah menjadi orang yang memuji Allah. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang telah Allah pilih menutup risalah langit, tidak lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Dan kita diperintahkan untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Dan siapapun menjadikannya sebagai suri tauladan pasti akan sukses bersama dengan manusia terbaik ini. Karena dia telah berhasil menjadi suami yang terbaik, sahabat yang terbaik, guru yang terbaik, murid yang terbaik karena pernah belajar dari Jibril alaihissalam, dan juga menjadi pakar ekonomi dan politik yang terbaik. Maka sekali lagi buah tidak akan jauh dari pohonnya, dan mengucapkan satu kali salam hormat tidak atau akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat, dan tidak rugilah orang yang mengucapkan itu karena rahmat Allah luas sekali, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah orang selama memuji Allah, alhamdulillah, selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan pada buku kita Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Kita akan masuk ke materi ke-6, masalah ahlul baki atau hukum para pemberontak. Setelah sebelumnya terakhir kita bahas adalah bab muharibin atau kelompok Islam yang mengangkat senjata di hadapan manusia dan mengganggu jalan umum dengan menyergap para pejalan kaki, membunuh dan juga merampas harta mereka. Artinya orang-orang yang suka menghadang orang, perampok. Maka ini wajib diperangi, diberikan nasihat agar mereka taubat ke jalan Allah, kalau tidak maka diperangi. Karena Allah telah berfirman dalam surah Hujurat ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqatilul ladzi tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka perangilah golongan yang berbuat aniaya sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Dan siapapun yang terbunuh karena melawan perampok-perampok ini akan mati syahid. Begitu juga jika ada di antara mereka yang tertangkap sebelum bertaubat, maka had harus dijatuhkan padanya, baik berupa pembunuhan, penyaliban, pemotongan kedua tangan, pemotongan kedua kaki, atau diusir. Ya. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan terakhir kita dulu, beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan ini artinya kesalahan yang dilakukan secara rame-rame dan terus berulang. Ya, seperti tadi kita bahasakan perampokan misalnya. Maka hukum mereka hanyalah dibunuh atau disalib, ya, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik. Jadi misalnya tangan kanan dengan kaki kiri, atau tangan kiri dengan kaki kanan, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Al-Maidah 33. Juga merujuk tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap orang-orang Uraniyin yang mengambil unta zakat dengan membunuh pengembalanya, kemudian mereka melarikan diri. Maka Nabi SAW menyuruh mengejar mereka dan menghukum para pelaku perampokan tersebut. Ini sudah kita jelaskan tentunya ya. Ya, seperti sekarang banyak premanisme, rame-rame menghadang jalan orang, setiap penjalan kaki terganggu segala macam. Ini hukum muharibin. Pemerintah setempat wajib untuk menasihati mereka, memberikan peringatan kalau mereka tidak mau ditangkap. Dan itu kalau ketangkap sedang melakukan kriminal, maka hukumnya dibunuh dalam Islam. Kalau berlaku hukum Islam ya. Tapi kalau tidak, maka mungkin sekarang kayak dipenjarakan ya, itu
peraturan-peraturan yang ada, tapi peraturan Allah SWT tadi dihukum, kemudian disalib dia, ditaruh di jalanan supaya jadi pelajaran bagi orang-orang, tidak ada lagi yang melakukan itu. Atau kalau dianggap ada di antara mereka bertingkat-tingkat, ada kepalanya, pimpinannya, dan ada yang bawahannya tidak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan, maka ini hukumnya mungkin lebih ringan daripada pemimpinnya. Kalau ini dibunuh, maka ini dipotong secara bersilang, tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan, supaya tidak ada lagi kerusakan di muka bumi. Pada siang ini semoga Allah berkahi, kita membahas materi ke-6, masalah ahlul bagi atau pemberontakan. Poin A-nya, pengertian ahlul bagi. Ahlul bagi ialah sekelompok orang yang memiliki suatu kekuasaan dan kekuatan yang bermaksud memisahkan diri dari penguasa yang sah karena alasan-alasan yang cukup rasional. Misalnya mereka mengira penguasa mereka adalah kafir atau mengiranya telah berbuat curang dan zalim. Kemudian mereka membentuk sebuah kelompok yang menolak tunduk kepada penguasa yang sah dan bermaksud memisahkan diri darinya. Itu definisi dulu. Definisi ahlul bagi ya, atau para pemberontak adalah orang-orang yang mau keluar dari pemerintahan resmi. Ada pemerintah sudah resmi, dia sengaja memberontak, melawan dengan kekuatan militer untuk menggulingkan itu. Poin B-nya, ketentuan hukum yang berkenaan dengan ahlul bagi dalam syariat Islam. Adapun ketentuan hukum yang berkenaan dengan ahlul bagi adalah sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah penguasa mengirim surat kepada mereka, berkomunikasi dengan mereka dan mengajak mereka berdialog dengan menanyakan alasan mereka membenci dirinya sehingga bermaksud memisahkan diri darinya. Jika mereka menyebutkan adanya perlakuan zalim terhadap diri mereka dan orang-orang yang selain mereka, maka penguasa harus menghentikan kezalimannya tersebut. Jika mereka menyebutkan salah satu keraguan, maka penguasa harus menghilangkannya dengan cara menjelaskan secara benar dan menyebutkan dalilnya kepada mereka. Jika mereka kembali kepada kebenaran, maka mereka harus diterima kembali. Jika mereka menolak kembali pada kebenaran, maka memerangi mereka merupakan suatu kemestian bagi segenap kaum muslimin. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maksudnya yang coba memberontak, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi ini poin pertama. Pemerintah setempat yang melihat ada pemberontakan muncul harus mengajak mereka negosiasi. Kalau mereka memang memiliki hak-hak yang belum diberikan, pemerintah harus memberikan haknya. Kalau mereka sudah mendapatkan, kalau ada keraguan, pemerintah harus jelaskan keraguan tersebut. Kalau sudah dijelaskan dengan argumentasi yang benar dan mereka tetap memang dasarnya membuat pemberontakan, maka hukumnya diperangi. Dan ini pemerintah punya hak untuk memerangi mereka dalam masalah ini, walaupun yang sedang memberontak kaum muslimin, karena firman Allah SWT ini masuk kepada kaum muslimin juga ya, kalau ada yang memberontak maka dihukum ya. Yang kedua, tidak boleh memerangi mereka dengan menggunakan peralatan perang yang biasa menghancurkannya, misalnya dengan menggunakan pesawat tempur atau meriam penghancur, tapi cukup diperangi dengan peperangan yang mematahkan kekuatan mereka dan memaksa mereka menyerahkan diri. Ya, ini terjadi di zaman Ali radhiyallahu anhu pada saat muncul kelompok Khawarij yang pada saat Muawiyah sama Ali negosiasi. Muawiyah radhiyallahu anhu adalah sepupu Uthman bin Affan. Uthman bin Affan khalifah sebelum Ali, khalifah yang ketiga. Ya, waktu dia terbunuh, Muawiyah minta kepada Ali, sebelum anda dinobatkan jadi khalifah, anda tangkap dulu pembunuhnya Uthman. Uthman ini khalifah dan juga sepupu saya. Tangkap dulu dia, baru kami bayat anda. Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya tidak bisa menangkap pembunuhnya kalau belum dibayat. Harus dipilih dulu, harus ada pemimpin resmi, baru kemudian kita tangkap. Nah, inilah perselisihan pendapat mereka. Tapi zaman dulu karena tidak ada handphone, kayak kita sekarang komunikasi susah, maka Muawiyah keluar dari negeri Syam dengan 3.000 orang pasukan.
Tujuannya agar aman di jalanan, bukan mau perang. Sementara Ali bin Abi Thalib menerima surat dari masyarakat Irak yang dasarnya mereka adalah kelompok Khawarij nanti. Yang memang Ali perangi. Kelompok yang sangat buruk di muka bumi ini, mereka sebenarnya. Maka mereka menyurat kepada Ali, membuat fitnah mengatakan Muawiyah keluar ingin memerangi anda. Maka Ali bin Abi Thalib keluar dengan pasukannya juga. Ketemulah di wilayah Siffin namanya. Masuk wilayah Irak sekarang ya. Ketemu di situ, kemudian mereka negosiasi selama 3 hari. Ali bin Abi Thalib utus orangnya, Muawiyah utus orangnya. Dan hampir sampai pada titik kesepakatan. Jadi kesepakatannya adalah Muawiyah membaiat Ali dan Ali punya kewajiban menangkap pembunuhnya Uthman. Itu. Tapi ternyata kelompok ini tidak suka. Mereka memang dasarnya maunya Ali sama Muawiyah perang. Maka di malam itu, besok sudah mau pada bubar nih. Sebagian mereka masuk ke kelompok Ali, sebagian mereka masuk di kelompok Muawiyah. Lalu yang ini lempar panah api ke kemah sana, ini lempar panah api ke kemah sini. Lalu mereka saling berteriak. Kelompoknya Ali berkhianat, di sana berteriak kelompoknya Muawiyah berkhianat, peranglah mereka. Jadi peperangan pada saat itu. Dan ada banyak korban, maka Ali memerintahkan harus berhenti nih peperangan. Muawiyah juga suruh berhenti. Dan Muawiyah mengeluarkan instruksi kepada seluruh prajuritnya untuk pulang ke negeri Syam. Dan dia menyatakan, mengiklankan dengan sangat jelas kalau saya membaiat Ali. Makanya Muawiyah pulang, gitu kan. Nah, kelompok ini mengatakan, hai Ali, kenapa anda tidak bunuh Muawiyah? Dia kan pemberontak. Kata Ali, tidak memberontak ini orang. Keluar ingin negosiasi. Terjadilah hal yang tidak diinginkan ini, gitu kan. Nah, rupanya mereka angkat Al-Quran dan mereka mengatakan anda tidak berhukum dengan hukum ini. Tuduh Ali. Lalu mereka keluar dari pasukannya Ali, buat kerusakan. Siapapun yang ditemui umat Islam pinggir jalan dibunuh. Dan mereka mengkafirkan orang yang tidak sefaham dengan mereka. Namanya kelompok Khawarij. Ya. Ini yang kata Nabi SAW, Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Kata Nabi SAW, sebaik-baik korban adalah yang dibunuh oleh kelompok Khawarij. Jadi kalau kita dibunuh oleh mereka malah mati syahid. Dan seburuk-buruk korban adalah mereka yang terbunuh di tangan kaum muslimin. Kelompok Khawarij ini. Ya, dan ini umumnya mereka selalu cirinya mau keluar dari pemerintah resmi. Selalu ingin, salah sedikit kafir, udah langsung main vonis kafir. Ya. Padahal untuk memvonis orang kafir butuh beberapa syarat. Di antaranya harus tegak padanya hujjah atau argumentasi. Kalau kita sudah datang kepada seseorang, kita jelaskan, ini yang kau lakukan salah nih. Ini murtad dalam Islam gini-gini. Udah dijelas sama dia tegak, argumentasi dia tidak mau terima, baru kita vonis dia. Tidak boleh main vonis sembarangan. Tidak boleh main vonis sembarangan. Bahkan kalau ada orang tidak sholat depan mata kita, nggak boleh langsung kita vonis dia kafir. Mungkin dia tidak tahu. Kita tidak tahu cara sholat itu. Sudah tahu enggak teman-teman, ada umat Islam di Indonesia ini tidak tahu apa itu Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatihah tidak tahu. Tidak tahu jumlah rakaat sholat itu berapa. Ada. Di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau Islam, mereka tidak faham itu. Ya. Kami menjangkau beberapa wilayah-wilayah yang kita tidak sangka kalau itu wilayah Indonesia. Dan tidak sangka kalau ada umat Islam tidak faham masalah itu. Kita pikir mereka sudah tahu semuanya. Ternyata banyak yang tidak mengerti agamanya. Ada beberapa dai di Mesir datang ke wilayah-wilayah perkampungan umat Islam. Ditanya apa itu rukun Islam, tidak tahu. Tanya rukun iman, tidak tahu. Tanya siapa nabimu, dia nggak tahu. Dia nggak bisa jawab. Enggak. Jadi banyak orang-orang harus tegak padanya argumentasi. Nah teman-teman sekalian, Ali bin Abi Thalib memerangi mereka dan Nabi SAW sudah mengatakan, hai Ali, kau akan bertemu dengan satu kelompok nanti yang kalau kau perangi, kalau kau temukan dalam pasukan mereka, Dzu Thadai itu ada laki-laki pimpinan mereka, tangan kanannya itu seperti payudara wanita, tulangnya lunak, dia cacat orang ini. Kata Nabi SAW, kalau kau temukan itu di pasukan musuh, ketahuilah kau dalam keadaan benar. Maka setelah Ali bin Abi Thalib mengalahkan mereka, jadi korban banyak, Ali suruh cari di pasukan. Di tengah-tengah pasukan musuh ada nggak orang itu? Ditemukan ada. Maka Ali bin Abi Thalib sama pasukannya bertakbir dan mengetahui inilah yang dia katakan oleh Nabi SAW. Dan ini termasuk yang terjadi, gitu kan? Nah, ini terjadi juga
fitnah-fitnah besar ya. Fitnah-fitnah besar terjadi di zaman Islam dulu. Tetapi ada seorang sahabat Nabi yang sangat bijak, namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat ini sangat luar biasa. Pada saat terjadi perselisihan antara dua pemimpin Islam dan belum ada yang dipilih resmi oleh masyarakat, ada yang pilih ini, ada yang pilih ini, maka beliau tidak mau milih apa-apa. Tidak mau milih apa-apa. Siapa di antara mereka nanti yang unggul, maka dia kirimkan baiatnya, saya mendukung Anda. Apa yang benar sesuai dengan agama Allah didukung, apa yang salah dinasihati. Seperti itulah. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib mengingatkan kita semua teman-teman, kalau setiap wilayah harus ada pemimpinnya, nggak bisa tidak. Beliau mengatakan harus ada pemimpin di satu komunitas, terutama Muslim ya, kita punya syarat itu. Baik pemimpin tersebut saleh atau fasik. Saleh orang baik, fasik itu orang Islam tapi jauh dari agama. Kata para orang-orang di sekitarnya Ali bin Abi Thalib ini waktu beliau jadi khalifah zaman dulu, tahun 439 Hijriah. Kata mereka, ya Amirul Mukminin, kalau orang saleh kami sudah tahu, kalau orang fasik bagaimana? Kata Ali bin Abi Thalib, dengannya jalan-jalan tetap aman, pendapatan negara tetap ada, dan juga musuh-musuh bisa dihadapi, gitu kan? Maka idealnya adalah orang yang baik, saleh. Tapi kalau tidak ada, tetap harus ada pemimpin. Dan tidak boleh teman-teman, terutama generasi muda Muslim, hati-hati di Indonesia, banyak terpengaruh dengan kelompok, sedikit-sedikit salahkan pemerintah, sedikit-sedikit salahkan orang, jangan ikut-ikutan antum. Udah, urus kantong antum, urus tuh, cari uang pendapatan halal. Yang belum nikah itu yang urus, jangan usah urus politik ini. Nggak usah, nggak ada gunanya, bukan alam antum itu. Ya, biarkan yang bicara ahlinya. Itu pun sudah saling caci maki, itu di padang mahsyar nanti berat. Ini caci ini untuk apa antum terlibat di situ? Ya, apa kata para ulama kita? Allah telah selamatkan kita dari pertempuran yang bertemu antara Ali sama Muawiyah di Siffin. Sekarang kita tahu Ali bin Abi Thalib yang benar, tapi pada saat itu orang tidak tahu. Yang ikut Muawiyah juga pikir dirinya benar, gitu kan? Allah telah selamatkan pedang kita pada saat itu. Kenapa kita libatkan lisan kita sekarang? Ini kalimat hikmah yang harus kita tarik pada zaman sekarang juga. Kita terpengaruh dengan media, oh ini benar, oh ini salah. Baik dari mana untuk ini benar atau ini salah? Urusan apa sama kita? Sampai ada suami istri bertengkar gara-gara ini 011 atau 012. Saya nggak usah sebut 01, 02 nanti dikira sebut-sebut lagi masalah itu. Ribut suami istri gara-gara. Adik kakak ribut gara-gara itu. Pecah keluarga. Putus silaturahim. La haula wa la quwata illa billah. Urusannya apa sama antum? Ibu-ibu ini lagi goreng tempe. Goreng tempe hangus nanti itu. Cara masalah politik ini, politik itu. Kekuatan emak-emak lah. Apalah segala macam. Untuk apa? Yang bukan bidang kita jangan ikut-ikut. Karena kalau mereka salah, kita panen dosa juga. Kan gitu. Nggak usah ikut-ikutan. Ibnu Umar, saya sarankan teman-teman beli buku. Judulnya itu, Bagaimana Kalau Penguasa Zalim. Terbitan Pustaka Tazkiyah kalau nggak salah. Saya pernah bedah buku itu. Itu banyak sekali statement Ibnu Umar yang sangat bijak. Dan bagaimana hadis-hadis Nabi SAW yang melarang itu. Pernah ada orang datang kepada Nabi SAW, orang Badui. Dengan keras mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau pemerintah kami zalim? Maksudnya dia ingin dengar dari Nabi, perangi aja, tebas lehernya. Tapi Nabi tinggalkan. Dia ikut lagi, ya Rasulullah, pemimpin kami zalim, bagaimana? Dengan kasar dia ngomong. Nabi SAW tinggalkan, nggak mau lihat. Rupanya sholat, habis sholat datang lagi temannya satu sama orang Badui, kasar-kasar dia semua. Ya Rasulullah, pemimpin zalim bagaimana? Kata Nabi SAW, taati pemimpinmu. Walaupun punggungmu dicambuk, hartamu diambil. Karena ternyata taat pada pemerintah itu mendatangkan maslahat yang besar. Maslahat yang besar dalam arti kata apa? Kita masih bisa mengatur doa-doa kita, strategi kita ke depan lebih baik gitu loh. Daripada mendatangkan mudarat yang lebih besar.
Orang-orang di Syria sekarang teman-teman nyesalnya luar biasa. Teman-teman kita di Syria itu banyak yang menyesal. Berharap kalau pemerintah dulu tetap berhukum seperti mereka. Pemimpinnya Syiah, betul. Tetapi dulu ahli sunnah wal jamaah punya masjid. Punya penerbitan buku. Ceramah-ceramah bisa. Fakultas-fakultas universitas itu banyak. Universitas ahli sunnah wal jamaah boleh kuliah. Yang penting tidak diganggu hukumnya dia. Begitu memberontak sedikit, oh ini begini, berontak terus dibombardir sama pemerintah mereka. Sekarang lebih dari 200.000 orang mati dibantai. Pasar nggak bisa lagi, nggak ada pasar. Orang makan, antum kalau di Syria itu cari bekas roti kering di pasir, susah. Nah ini tidak difahami nih gitu loh kadang-kadang. Anak-anak muda kita di Indonesia, oh semangatnya, enggak begini, begitu. Apa ikut-ikutan sana sini, enggak paham apa-apa. Antum jangan menjadi korbannya politik ini. Ya. Enggak boleh jadi korban. Umat Islam harus bijak. Urus masjid antum. Nabi SAW mengingatkan, kalau terjadi fitnah, antum khawatir nih, benar atau salah nih. Maka apa kata Nabi SAW? Patahkan pedangmu, tutup pintu rumahmu dan ibadahlah di rumahmu. Kita disuruh malah menghindar dari fitnah itu. Jangan terlibat, bahaya. Karena kelompok-kelompok pemberontak-pemberontak ini nanti, itu akan ada hukum sendiri. Saya tidak katakan di Indonesia terjadi pemberontakan ya. Tidak katakan, tapi bisa arahnya ke sana kalau dibiarkan terus. Dan Alhamdulillah kita di Indonesia masih bisa ngontrol kaum muslimin. Dalam arti kata mengontrol, ya sudah. Kalau ini menang, ya sudah kita ikut, kan gitu. Tetapi, ini kalau tidak dikontrol bisa berbahaya. Bisa terjadi hal-hal yang di luar daripada target ataupun tujuan kita ya. Tujuan kita ini berbahaya sekali bagi umat Islam. Kalaupun terjadi kelompok Bagyo pemberontak, maka pemerintah tidak boleh membombardir mereka. Seperti kasus Syria itu nggak boleh sebenarnya. Dia boleh memerangi pemberontak, tapi tidak boleh pakai senjata pemusnah. Ini enggak kan, perempuan pada diperkosa, dipukul ini, oh macam-macam, Quran dibakar, masjid dibakar, ini enggak benar semuanya. Akhirnya sekarang dengan kezaliman yang terjadi, keluarlah fatwa sebagian ulama tentang adanya jihad gitu kan. Karena sudah terlalu zalim, terlalu berlebihan gitu loh pemerintahnya, sudah salah juga. Jadi ada keringanan bagi pemerintah memerangi ahli bagi, orang-orang yang memberontak, tapi dengan syarat tidak boleh membumi hanguskan mereka gitu kan. Jadi diambil senjatanya, ia disita, dimasukkan ke penjara, mereka tidak bisa lagi leluasa, itu iya. Ya. Tapi juga tidak boleh mereka berlebihan. Itu boleh keringanan tapi tidak boleh berlebihan. Kalau sudah berlebihan sampai pada tingkat sudah kezaliman yang terjadi, maka ini terjadi kebalikan hukum. Nanti masyarakatnya bisa mendapatkan hukum untuk menggulingkan itu, gitu kan? Apalagi kalau sudah sampai dilarang sholat. Ya. Kata Nabi SAW, waktu para sahabat mengatakan akan datang pemimpin yang zalim setelah saya meninggal nanti. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami boleh mengangkat senjata. Kata Nabi SAW, jangan, selama mereka masih bolehkan kalian sholat. Kalau sudah sampai tingkat masjid ditutup, tidak boleh sholat segala macam, akhirnya berubah hukum. Masyarakat boleh secara hukum syar'i sekarang untuk menggulingkan gitu kan. Maka ini harus hati-hati tentunya dalam poin-poin seperti ini. Yang ketiga, anak-anak serta kaum perempuan mereka tidak boleh dibunuh dan harta mereka tidak boleh dirampas. Tidak ada namanya ghanimah dari pemberontak. Kan ghanimah terampasan perang dari musuh. Tapi kalau mereka kelompok pemberontak dari kaum muslimin, tidak boleh diambil anak-anak dan perempuan mereka sebagai tawanan perang, gitu kan? Tetapi senjata mereka boleh dilucuti, diambil, karena itu yang akan jadi pemicu pemberontakan lagi. Yang keempat, ahlu bagi yang terluka tidak boleh dibunuh. Siapa saja di antara mereka yang tertawan maka tidak boleh dibunuh, dan siapa saja di antara mereka yang mundur serta melarikan diri dari medan perang maka tidak boleh dibunuh. Berdasarkan pernyataan Ali radhiyallahu anhu ketika perang Jamal, orang yang mundur dari medan perang tidak boleh dibunuh, orang yang terluka tidak boleh dibunuh, dan orang yang menutup pintunya niscaya ia aman. Hadis ini disebutkan oleh Sa'id bin Abi Mansur, Ibnu Abi Syaibah dengan maknanya, dan ini riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadrak jilid 2 halaman 168 dan juga Al-Baihaqi jilid 8 halaman 182. Yang kelima, jika perang telah selesai dan pihak ahlu bagi mengalami kekalahan,
maka mereka tidak boleh dikisos dan tidak boleh dituntut apa-apa selain menyuruh mereka supaya bertaubat dan kembali lagi ke jalan yang benar. Berdasarkan firman Allah SWT, فَإِنْ فَاءُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Al-Hujurat ayat 9. Jika golongan yang memberontak itu telah kembali ke jalan Allah, maka damaikanlah. Jika golongan itu kembali ke perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Salah satu makna adil sini teman-teman adalah yang dihukum yang sudah melakukan perbuatan. Misal ada orang yang sengaja membunuh, maka orang yang membunuh itu saja yang dihukum. Ini Nabi SAW perlakukan bukan cuma kepada kaum muslimin, pada orang kafir pun sama. Waktu Nabi SAW selesai menaklukkan Khaybar, ya, wilayah orang Yahudi, itu ternyata ada satu perempuan Yahudi meracuni makanan Nabi SAW di paha kambingnya, gitu kan? Tapi Nabi SAW tahu. Nah, waktu selesai ketahuan siapa yang menaruh racun itu, Nabi SAW tidak langsung menghukum mati. Apa yang terjadi? Nabi tunggu, ada korbannya nggak racun itu? Ternyata ada satu sahabat yang ikut makan bersama Nabi SAW, berapa waktu setelah itu mati karena racun itu, maka dihukum matilah si perempuan tadi. Setelah ketahuan ada korbannya. Berlaku adil itu penting. Jadi berlaku adil itu teman-teman menghukum seseorang sesuai dengan porsi perbuatannya. Ini termasuk antum tarik dalam semua lini kehidupannya. Misalnya antum berumah tangga, istri berbuat salah. Maka kalau kesalahan itu sudah selesai, jangan diungkit-ungkit lagi. Suami berbuat salah, maka kita perbaikin. Setelah baik, dia bertobat misalnya selesai. Maka jangan diungkit-ungkit lagi. Kita buka lembaran baru. Setiap kali ada orang punya masalah rumah tangga datang kepada saya, Ustaz ada masalah gini-gini, saya selalu menasihati. Nasihatnya begini, jalankan ya. Sekarang buka lembaran baru. Karena kita menikah sama manusia, manusia punya ya kekurangan dan kelebihan. Kalau tidak mau punya masalah, nikah sama boneka. Nah, atau itu balon yang pakai angin tuh enak. Antum marah kempesin aja. Jadi manusia. Maka Nabi SAW saja mengalami masalah-masalah dengan Aisyah dan rumah tangganya. Sering kali kan ada kecemburuan terjadi segala, tapi diperbaiki. Waktu Aisyah lagi ngambek dengan Nabi SAW, kata Nabi SAW, wahai Aisyah, wahai Ummu Abdillah, dipanggil Ummu Abdillah ini nama panggilan sayangnya. Daripada bertikai, lebih baik damai, kata Nabi SAW. Jadi Nabi pun ajak damai, gitu kan. Lalu Nabi SAW tanya, wahai Aisyah, kau ridho enggak kalau saya panggil Umar bin Khattab sebagai penengah? Kata Aisyah tidak mau. Nah Umar orangnya keras, gitu kan. Baik, kau ridho Utsman bin Affan? Utsman tidak ngerti apa-apa. Kau ridho ayahmu Abu Bakar? Oh iya, kalau ayah saya mau. Maka Nabi SAW panggil Abu Bakar. Begitu Abu Bakar masuk ke dalam rumah, gitu kan. Nabi SAW bagi duduk satu sisi, Aisyah lagi buang muka, marah, ngambek. Tidak tahu apa sebabnya nih. Tidak disebutkan sebabnya pada, tapi ada masalah terjadi kan gitu. Maka Abu Bakar mengatakan, ada apa wahai Rasulullah? Ada terjadi sesuatu antara aku dengan Aisyah dan dia butuh penengah. Kami melihat kau orang penengahnya. Abu Bakar malu, bagaimana Nabi mau ditengahin? Rasulullah tuntunan dari langit, tapi Nabi minta dihormati. Maka Aisyah tiba-tiba bilang, ya Rasulullah jujurlah. Begitu dia bilang jujur, Abu Bakar marah. Abu Bakar langsung angkat tangannya, hampir dipukul Aisyah. Bagaimana bisa kau ucapkan kalimat jujur kepada Rasulullah? Ini manusia paling jujur di muka bumi. Maka tiba-tiba Aisyah sembunyi di belakangnya Nabi. Gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, kalau kau bisa datang memperbaiki antara kami, perbaiki. Kalau tidak, biarkan kami selesaikan masalah kami di bawah atap rumah kami. Abu Bakar keluar, gitu kan. Aisyah ngambek lagi duduk di sebelah. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, baru saja kau jadikan punggungku sebagai tempat berlindung. Sekarang kau ngambek lagi. Gitu. Tapi artinya ada masalah terjadi. Cuma diselesaikan. Gitu kan. Dan buka lembaran baru. Antum juga dengan para sahabat begitu, teman-teman, gitu kan? Bukan satu kesalahan lalu kita buat semuanya itu sudah jadi masalah buat kita, enggak? Kecuali masalah-masalah besar yang memang dasarnya kayak dia murtad dari Islam, misalnya, gitu kan? Dia melakukan kerusakan di muka bumi, diingatkan tidak mau tahu, ya itu.
Kan kita disuruh mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Kalau dia baik, kita cintai karena Allah, kita dukung perbuatan baiknya dan kita berikan, kita bersahabat dengan dia. Kalau dia buat salah, kita nasihatnya nggak mau dengar, ya kita tinggalkan juga karena Allah. Kan begitu, salah satu dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Tidak ada naungan kecuali naungannya. Maka ini harus digarisbawahi semuanya. Nah, mirip dengan masalah ini. Jadi orang-orang yang berbuat salah pun itu didakwahi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebelum memerangi kaum Khawarij, itu beliau mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu datang ke tempat mereka. Kirim surat, ada orang yang saya mau kirim, kata Ali. Datanglah Abdullah bin Abbas, ulamanya sahabat. Dan itu banyak dari kaum Khawarij yang taubat, dinasihati. Kenapa kalian mau keluar dari Ali bin Abi Thalib? Ada masalah apa? Ini pemimpin resmi. Ini sahabat Nabi, ini anak mantunya Nabi, sepupu Nabi. Salah satu dijamin masuk surga, dinasihatilah. Jadi kan ada hukum masalah apa, ada masalah apa, syubhat dijawab oleh Abdullah. Banyak yang kembali kepada pemahaman yang benar, yang tidak mau itu yang diperangi oleh Ali radhiyallahu anhu. Cuma memang dalam mendakwahi orang-orang yang salah ini, teman-teman sekalian, tidak boleh kita undang mereka ke tempat kita. Itu sebagian adab dalam perdebatan yang diajarkan oleh para ulama. Jangan kita ajak ahli bidah, ahli maksiat datang ke tempat kita untuk menjelaskan, karena bisa jadi syubhat. Tapi ulama kita yang datang kepada mereka untuk menjelaskan, gitu kan? Karena banyak orang kena syubhat. Subhanallah, saya pernah hadir salah satu bukan seminar, tetapi di salah satu kampus negeri kita di Indonesia, tidak usah saya sebutkan. Terus didatangkanlah seseorang yang pikiran dari berarnya luar biasa ini, luar biasa, sampai sahabat pun disalah-salahin gitu loh. Sampai dia berani mengeluarkan statement, itu alif lam mim ha mim, ya, huruf-huruf awal dari dalam Al-Quran, Toha, Yasin, itu ringkasan nama-nama penulis wahyu. Kalau saya juga hidup zaman itu, saya juga tulis ringkasan nama saya. Ini kalimat bahaya sekali gitu. Dianggap Al-Quran ada tambahan dari para sahabat, bukan murni lagi. Ini bisa kufur. Tapi orang ini diundang oleh sebagian ikhwan dengan niat supaya dialog. Ya, waktu itu kebetulan saya diminta menjadi penengahnya waktu itu kan, untuk menjadi pembandingnya. Tapi saya melihat ini orang diundang di tengah-tengah komunitas kita. Jadi apa yang dia ucapkan, kalau lisannya tajam sekali, dia bisa menjelaskan buat syubhat, gitu kan? Masa begini saya tidak boleh, masa begini saya tidak boleh. Jadi ada orang-orang awam yang hadir terpengaruh. Ya, itu berbahaya. Tapi kalau orang yang faham di antara kita yang datang menjelaskan kepada mereka, justru keawaman mereka bisa terjawab. Ya. Itu salah satu hikmah yang diambil daripada utusan Ali bin Abi Thalib, atau diutusnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in oleh Ali bin Abi Thalib kepada kaum Khawarij. Yang kelima, jika perang telah selesai, ini sudah kita bahas tadi ya, maka tidak boleh ada kisos ya. Artinya sudah selesai, tinggal kalau yang dianggap masih berbahaya maka dihukum di penjara, diasingkan dari masyarakat supaya tidak tersebar kerusakannya. Catatan, jika dua kelompok dari kalangan kaum muslimin terlibat peperangan di antara mereka karena fanatik golongan, harta atau jabatan tanpa alasan dibenarkan oleh agama, maka keduanya dianggap telah melakukan kezaliman dan masing-masing dari keduanya wajib mengganti kerusakan yang telah diperbuatnya, baik jiwa ataupun harta kelompok yang satunya. Ini sudah pernah kita bahas dalam kisos ya. Kalau orang bunuh orang lain, dendanya berapa? Masih ingat nggak? 100 ekor unta. Ya, 100 ekor unta. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur terjadi perang antara kampung ini sama kampung ini, kan sering terjadi biasa begitu di Indonesia ya. Perang misalnya. Ini muslim, ini muslim. Ya, kafir sama muslim pun sama hukumnya sebenarnya ya. Kalau tidak ada alasan syar'i, nggak ada alasan kenapa ini orang Islam menyerang ini, tidak ada juga alasan kenapa ini orang kafir menyerang ini, nggak ada alasan. Dan mereka di bawah satu naungan pemerintahan, maka di sini pemerintah wajib untuk menengahi mereka dan memberikan hak masing-masing. Siapa yang terbunuh di sini dibayar jiwanya, dendahnya, dianya, dan siapa yang terzalimi maka diberikan haknya. Seperti itulah. Ya, dan ini harus diselesaikan, dikelirkan. Ya, kalau tidak ada udzur syar'i, kalau ada udzur syar'i berbeda. Itu berbeda gitu kan. Udzur syar'i itu seperti misalnya memang dasarnya umat Islam terzalimi, akhirnya mereka melawan ya. Tidak mungkin mereka biarkan terjadi pembantaian, misalnya, itu berbeda kasusnya. Baik, itu materi tentang masalah
pemberontakan, ya. Kita masuk materi ketujuh, penjelasan tentang orang-orang yang dibunuh karena had. Dalam Islam ada orang yang boleh dibunuh, tapi alasan syar'i, namanya had, jamaknya hudud. Seperti orang yang membunuh dipenggal, kan gitu. Orang yang murtad dari agama, kalau ada pemerintah resmi, orang yang berzina, kepergok tapi sudah menikah, namanya muhsan. Hukum muhsan itu kan dirajam, kan hukuman mati semua itu, ya. Kita jelaskan satu persatu tentang masalah orang-orang yang dibunuh secara syar'i, ya, dengan cara atau karena had, kena pelanggaran tadi. Yang pertama adalah poin A-nya orang murtad. Angka 1 di poin A, masalah pengertian orang murtad. Orang murtad adalah orang yang meninggalkan agama Islam dan pindah ke agama yang lain, seperti agama Nasrani atau agama Yahudi, atau pindah kepada keyakinan lain yang bukan agama seperti orang-orang ateis dan komunis. Semua ini dilakukannya dalam keadaan sadar dan atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan. Itu dianggap murtad, ya. Dan ini tidak boleh dalam Islam terjadi semestinya, ya. Insya Allah kalau dia sedikit saja mencintai agama ini, walaupun masih banyak hukum syariat yang dia tinggalkan, dia tidak akan murtad. Nah, dia tidak akan murtad. Orang murtad ini betul-betul lemah sekali. Kalau Islam ini subhanallah cahaya, kata ulama. Dia kalau masuk dalam hati, walaupun cuma sedikit saja, dia baru keyakinan sedikit saja sudah cukup menerangi hatinya. Dan itu membuat untuk mengeluarkan cahaya itu tidak gampang. Tidak mudah gitu loh. Tidak mungkin orang tiba-tiba main murtad, kecuali betul-betul hatinya kosong, nggak ada cahaya Islam. Cuma KTP-nya saja Muslim, itu mungkin. Ya, makanya ada hukum tersendiri. Yang kedua, poin 2 di poin A ini, ya, hukum orang murtad. Orang murtad harus diajak kembali kepada Islam selama 3 hari yang dilakukan secara serius. Jika ia kembali lagi kepada agama Islam dalam jangka waktu tersebut, maka ia tidak dikenai sanksi apapun. Tapi jika tidak mau kembali lagi kepada agama Islam, maka dibunuh dengan pedang sebagai had. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man baddala dina faqtuluh." Barang siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia. Riwayat hadis Bukhari nomor 3017. Jadi ini pendapat ulama mengatakan kalau orang murtad, didatangkan ulama-ulama besar yang punya retorika yang baik, datangi dia, dudukkan, jelaskan Islam, dengarkan syubhatnya. Selama 3 hari itu terus intens, kayak ada pesantren kilat lah kalau kita, ya. Ini begini begitu, apa masalahnya? Masalahnya apa? Kenapa dia murtad? Dijelas, tanya semua, karena ini meninggalkan keyakinan yang benar. Kalau sudah 3 hari ternyata memang dasarnya orang ini benci Islam, gitu kan? Atau memang ketahuan dia non muslim yang pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam, dan kemudian dia tinggalkan, dia iklankan supaya dia menjatuhkan citra Islam, maka itu hukumnya dipenggal. Tapi ini tentu kalau berdiri pemerintahan yang resmi menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Ya, memang hukumnya seperti itu. Juga sabda Nabi SAW, "La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath, ats-tsayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinil mufariqu lil jamaah." Darah orang Islam tidak halal, maksudnya tidak boleh ditumpahkan kecuali disebabkan salah satu dari 3 perkara berikut ini. Janda atau duda yang berzina. Jadi kalau orang sudah menikah lalu berzina dan kepergok, ya ini pernah saya jelaskan, kepergok, dia ketahuan melakukan perbuatan zina, ada yang dapat, ya, apalagi ada 4 orang saksi yang menyaksikan orang yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, gitu kan. Maka ini hukumnya dirajam. Tetapi tidak ada pengakuan dosa. Gak boleh antum punya masa lalu kelam datang kepada seorang kiai atau ustaz, saya pernah buat begini, buat begitu, buat begini, tidak usah ceritakan. Tutupi antara antum sama Allah. Gak boleh buka-buka aib kita. Ya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah hari kiamat adalah orang yang sudah Allah tutupi aibnya, lalu dia buka sendiri. Dia tadi malam berzina, gak ada yang tahu, sampai pagi. Besok pagi di kantor dia sendiri yang cerita sama teman-teman. Oh semalam itu begini dan begitu. Ya,
Aib, ini justru orang buruk. Allah sudah tutupi. Sama juga antum rumah tangga. Jangan tanya-tanya pasangan. Kau dulu masa lalumu berapa kali pacaran? Hah? Pacarmu berapa orang? Kau pernah berzina enggak? Enggak boleh. Ya. Kalau kau tidak mau ngaku, saya enggak mau tidur sama kamu. Hanya dia ngaku, ya saya sih ya sudah 11 kali misalnya. Kan jadi sakit hati sendiri kan. Yang kita lihat sekarang, oh ini istri saya bercadar. Ini suami saya sekarang Masya Allah ke masjid. Sudah ini yang sekarang. Tidak usah buka-buka masa lalunya orang gitu ya. Tidak usah korek-korek. Orang mukmin begitu. Pernah ada seseorang wanita bertanya kepada seorang syekh di Masjid Nabawi di Madinah. Pertanyaannya itu, saya punya masa lalu yang kelam. Ada kesalahan yang saya lakukan. Mungkin maksudnya adalah perzinahan gitu kan. Sekarang saya sudah taubat. Masih layak nggak saya dapat laki-laki soleh? Apa kata syekhnya menjawab, kalau kau menikah dengan wanita, dengan laki-laki yang saleh, maka dia tidak akan pernah menanyakan masa lalumu. Dia cuma tahu kau sekarang ke depan. Selesai. Begitulah keadaannya. Gitu kan? Istri-istri Nabi itu ada yang orang asli orang Yahudi, kayak Sofiyah, ya, binti Huyai. Ya, itu ada jelas ada Maimunah. Orang-orang Yahudi tadinya. Orang Yahudi kehidupannya bebas. Ya, kan? Mereka bebas kehidupannya dan punya suami dulunya, bahkan janda dan segala macam. Tapi Nabi tidak pernah tanya masa lalunya. Nabi SAW cuma tawarkan, kalau kau mau masuk Islam, saya bebaskan kau dari keterbudakan. Baik, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah, masuk Islam. Udah Nabi jadi istri, Nabi jadi mulia, jadi ummul mukminin. Kita harus semua menghormatinya. Umar bin Khattab masa lalunya apa? Minum khamr. Kata Umar dalam kisahnya, saya menganggap khamr itu seperti air putih. Minum tiap hari, setiap saat. Pemabuk keras, gitu kan? Sembah berhala lah, segala macam. Tapi setelah masuk Islam selesai. Gak ada lupa korek-korek masa lalunya Umar. Umar, kau kan dulu begini, ya. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud, Allah memuliakan kami dengan masuk Islamnya Umar, gitu kan? Masuk Islamnya kemuliaan. Karena memang setelah masuk Islam dia tunjukkan, sekarang saya Muslim. Ini loh yang diajarkan oleh agama saya. Sampai waktu mau hijrah ke Madinah, dia pakai pedang, dia tawaf, pakai baju perang. Quraisy sudah tahu kalau Umar angkat pedang pasti dia siap mati. Dari zaman jahiliyah dulu sebelum Islam. Setelah tawaf dia teriak, hai Quraisy, saya mau hijrah ke Madinah. Semua hijrah ini sembunyi-sembunyi kecuali Umar. Saya mau hijrah ke Madinah. Siapa yang mau istrinya jadi janda? Hah? Maksudnya suaminya mati nih. Kalau kamu mau mati silakan hadapi saya. Siapa yang mau istri jadi janda atau anaknya jadi yatim karena ayahnya mati, temui saya di belakang gunung ini. Tidak ada yang temui Umar, jarang ke Madinah sendiri. Orang kenang itunya, orang tidak kenang. Oh dulu Umar ini suka. Umar itu bin Khattab sebelum masuk Islam keluar pagi hari khusus siksa orang Islam. Dia datang ke temannya Abu Jahal, sahabat dekatnya dulu, gitu kan? Jadi kalau Abu Jahal lagi sisa budaknya, Umar datang ikut juga partisipasi. Dan kalau sudah malam, Umar bilang, saya tinggalkan kau. Ini orang Islam, dibilang sama dia, saya tinggalkan kamu bukan karena saya kesian, saya cuma bosan saja. Besok saya kembali. Umar kembali lagi besok siksa orang. Makanya waktu Ummu Abdillah, salah satu keluarganya Umar, mau hijrah ke Ethiopia, pintu gerbang Mekah cuma satu. Nggak ada tempat lain. Keluar masuk Mekah dari situ. Pintu Bani Syaibah namanya zaman itu. Yang jaga malam itu Umar. Umar ini paling keras umat Islam. Jadi orang keluar dari siang sudah keluar semua umat Islam sudah lari. Kecuali satu Ummu Abdillah. Dia gendong anaknya masih kecil. Dia tahu pintu dijaga Umar. Dia naik gunung ini perempuan. Naik gunung, turun gunung. Jauh sekali. Turun gunung, Umar di bawah. Umar tanya, tahu ini Ummu Abdillah, satu suku sama dia, suku Adi. Hai Ummu Abdillah, ada apa kok naik gunung? Dia bilang, kalian tidak membiarkan kami. Kami di Mekah, kami mau nyembah Allah. Enggak boleh. Kami mau keluar pun kalian larang. Umar bingung, ini kenapa agama apa ini gitu loh. Kok sampai perempuan aja berani begini gitu loh. Dan dia tahu Ummu Abdillah ini orang wanita yang sangat lembut, baik. Dia tahu sukunya dia. Maka dia bilang, semoga keselamatan bersama, pergilah. Waktu Ummu Abdillah datang ke tempat yang sudah janjian sama umat Islam di tengah-tengah lembah, tersembunyi. Oh mereka alhamdulillah bersyukur kau selamat. Ada yang lihat kau? Tidak ada kecuali Umar. Kata mereka orang Islam itu, Umar musibah ini. Kata dia tidak, kata Alhamdulillah. Bahkan Umar mendoakan supaya saya selamat. Ya, ada satu orang bilang, ini dalam buku sirah ya.
Mudah-mudahan Ummu Abdillah kau jadi penyebab hidayahnya Umar. Ada satu orang nyeletuk bilang, Umar masuk Islam, tunggu unta masuk ke lubang jarum. Karena mustahil bagi mereka. Nggak mungkin gitu. Tapi subhanallah setelah masuk Islam orang nggak kenang itunya. Orang kenang kebaikannya sekarang. Harus begitu. Bijaksana, ya, adil. Harus adil teman-teman. Kalau tidak kita nggak bisa hidup. Kita mau temui orang yang nggak pernah buat salah, mustahil. Nggak mungkin. Hari ini dia buat salah, besok kita nggak tahu. Kecuali dia tidak mau tinggalkan kesalahannya, itu berbeda. Ya, Allahu alam. Ini. Kemudian ini kalau pezina. Kemudian yang kedua adalah orang yang membunuh jiwa. Ya, kalau dia bunuh secara sengaja, setelah ditelusuri dari pemerintah setempat memang sengaja, dia pukul kepalanya kah, dia tusuk perutnya kah, dia kasih racun kah, memang dia sengaja lakukan, bukan karena didesak, ditekan. Ya. Ada orang kan diambil anaknya, kau harus bunuh orang itu, kalau tidak anakmu saya bunuh, misal, itu lain kasusnya. Tapi kalau dia sengaja memang mau membunuh orang ini karena pertengkaran saja, maka itu hukumnya dikisos, dipenggal juga. Dan yang ketiga adalah ini bahasan kita, orang yang meninggalkan agama dan keluar dari jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari nomor 6878, Imam Muslim 1676. Poin nomor 3, hukum orang murtad setelah pembunuhannya. Jika orang murtad telah dibunuh, maka jenazahnya tidak dimandikan, tidak disolati, dan tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, dan hartanya tidak boleh diwarisi, melainkan menjadi harta fai atau rampasan kaum muslimin yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 84, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah sekali-kali kamu mensolati jenazah seseorang yang mati di antara mereka, seorang munafik dan orang yang murtad dari agama ini atau orang kafir, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Nabi SAW dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Juga sabda Nabi SAW, la yarithul kafirul muslima walal muslimul kafir. Orang kafir tidak mewarisi orang mukmin atau orang muslim, dan orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Hadis riwayat Bukhari nomor 6764, Muslim 1614. Ketentuan hukum tersebut di atas telah disepakati oleh para ulama, kata beliau, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah. Poin nomor 4, perkataan dan keyakinan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir. Yang pertama, barang siapa yang menghina Allah Subhanahu Wa Taala atau salah seorang dari Rasulnya atau salah satu dari malaikatnya, maka ia kafir. Menghina Allah apapun sifatnya. Kayak orang-orang Yahudi mengatakan Allah itu fakir, tangan Allah itu tertutup, artinya bakhil. Ada kan dalam Al-Quran diceritakan, ya, orang Yahudi mengatakan yadullahi maglulah, tangannya Allah itu tertutup, maksudnya pelit, Allah nggak memberi gitu. Allah juga mengatakan laqad sami'a Allahu alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah telah mendengar orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Nah, itu semua kalimat-kalimat kufur, ya, menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada orang subhanallah sudah kehabisan orang yang harus dihina sampai pindah kepada pencipta. Ya. Hina manusia saja nggak boleh, dan apalagi menghina sang pencipta Allah. Ya. Kemudian juga menghina salah satu dari rasul-rasulnya. Ya. Ada di antara nabi yang pernah Allah ingatkan, berikan peringatan, seperti Nabi Yunus alaihissalam, kan? Nabi Yunus dikirim ke wilayah Nainawah di wilayah Irak, satu negeri lebih dari 100.000 orang lah penghuninya, penyembah berhala. Nabi SAW Nabi Allah SWT mengutus Nabi Yunus SAW ke situ mendakwai mereka, tapi rupanya mereka tidak mau dengar dakwah itu. Nabi Yunus berdoa sama Allah, ya Allah berikan saya tempat lain. Niatnya baik, tapi karena syarat yang Allah berikan kepada para nabi-nabi dan rasul, mereka tidak boleh tinggalkan lokasi dakwah walaupun mereka harus dibunuh kecuali datang perintah Allah. Kalau sudah menjadi rasul, balasannya surga, jaminannya. Mereka punya pahala lebih banyak, tapi dengan syarat tidak boleh tinggalkan lokasi dakwah. Seperti Nabi Yahya dibunuh oleh kaumnya, ya, anak Nabi Zakaria alaihissalam, Bani Israel membunuhnya.
Maka Nabi Yunus ambil inisiatif sambil nunggu doanya diijabah. Dia pikir akan diijabah, dia pergi tinggalkan Nainawa. Niatnya naik cari lokasi lain, tapi ternyata Allah marah dengan dia karena itu. Dia keluar, dia naik kapal, kisahnya masyhur. Dengan kapal dihantam dengan ombak, mau tenggelam gitu kan. Lalu mereka mengatakan, kata kapten kapal, ini harus kita buang barang-barang. Buang barang-barang semua ternyata masih berat. Dibawa ombak bisa tenggelam. Maka harus buang manusia. Ditaruhlah nama-nama mereka di batu lalu diundi, ternyata nama Nabi Yunus yang keluar. Rupanya ada yang kenal mereka, Nabi Yunus di situ di kapal itu. Mereka mengatakan, ini Nabi Allah, nggak mungkin. Siapapun di antara kita yang keluar namanya lempar saja, asal jangan dia. Tapi diikut lagi undi namanya. Sampai beberapa kali ternyata Nabi Yunus yang keluar, gitu kan. Akhirnya Nabi Yunus mengatakan, mungkin ini peringatan dari Allah. Beliau mulai sadari kesalahannya. Kenapa saya tinggalkan Nenawa sebelum ada perintah? Maka begitu dia naik di pinggir kapal mau loncat, ditelanlah sama ikan paus, gitu kan. Nah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahkan ada surah Yunus khusus menceritakan masalah Nabi Yunus alaihissalam. Ya, Allah SWT mengingatkan masalah itu, kalau bukan dia termasuk orang-orang yang banyak berzikir, maka dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Ya. Allah buat umurnya panjang tapi tersikir dalam perut. Tapi dia selalu mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ini doa subhanallah karena kuatnya sampai kata Nabi SAW, siapa yang berdoa dimulai dengan kalimat doa ini dulu, istighfar ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, aku termasuk orang-orang yang pernah sudah melakukan perbuatan zalim, mengakui dosa, maka akan diijabah doanya. Maka Allah pun mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari mulut ikan tersebut dan dia kembali ke lokasi dakwah yang sama. Tetapi dari satu sisi Allah pun menghukum kaumnya. Jadi waktu Nabi Yunus alaihissalam pergi, maka Allah SWT datangkan badai, banjir, gelap, turun hujan, keluar air dari bumi, akan tenggelam. Dan Nabi Yunus sudah bilang, kalau saya pergi bisa hukuman Allah datang, gitu kan. Maka waktu mereka lagi melarikan diri dari kocar kacir, pemimpin negeri itu mengatakan, jangan kalian lari, percuma. Dan naik di atas sebuah bangunan yang tinggi, ini peringatan Nabi Yunus. Sekarang kita coba beriman kepada Allah. Semua sujud mengaku beriman pada Allah. Kita lihat hasilnya. Maka semua sujud bertobat pada Allah, hanya Allah hilangkan itu. Langit jadi cerah, air semua kembali masuk ke dalam bumi. Ini kalau teman-teman kita yang sedang dicoba sama Allah, yang tsunami, yang bergempa, banjir, ini lakukan ini, berhenti semua itu sebenarnya. Karena itu hukuman dari Allah SWT, peringatan kan. Nabi Yunus kembali lalu mendakwahi mereka. Itu ya teman-teman sekalian, apa kata Nabi SAW? Janganlah seseorang di antara kalian berkata, aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Jadi walaupun Nabi Yunus pernah Allah hukum begitu, tidak boleh kita mengatakan, oh saya lebih baik dari Nabi Yunus. Tetap mereka lebih baik. Para nabi-nabi adalah manusia terbaik. Di sini dikatakan, kalau ada orang yang menghina salah satu dari nabi-nabi Allah, itu nggak boleh, gitu kan. Begitu juga dengan salah satu malaikat-malaikatnya. Orang Yahudi yang paling unik dalam masalah ini teman-teman, karena benci Allah, benci malaikat, semua dibenci, walaupun tidak lihat dengan mata kepala. Waktu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu masuk Islam, pendeta Yahudi datang kepada Nabi SAW mengatakan, hai Muhammad, saya ingin tanya kepadamu pertanyaan yang tidak diketahui kecuali oleh Nabi. Artinya kalau kau jawab saya masuk Islam. Ditanyalah oleh dia, gitu kan? Kata Nabi SAW, silahkan bertanya. Dia tanya lah gitu kan. Dia bilang apa makanan pertamanya, siapa yang pertama masuk surga, kemudian apa makanan pertamanya ahli surga, kapan anak laki-laki itu ikut, kapan anak-anak itu mirip ayahnya, maksudnya laki-laki, kapan anak perempuan, atau kapan anak perempuan lahir ikut mirip ibunya gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan, pertanyaanmu ini baru saja Jibril datang memberitahukan kepadaku jawabannya. Apa kata Abdullah bin Salam? Jibril adalah musuh orang Yahudi dari kalangan malaikat. Malaikat pun dibenci, aneh, padahal tidak kelihatan gitu kan. Artinya ini aneh sekali, tapi itu yang terjadi. Ada orang begitu, membenci para malaikat, aneh. Dan Allah menyatakan kekafiran orang-orang yang membenci Jibril, Mikail, malaikat-malaikat yang mulia. Makanya rukun iman kita yang kedua setelah iman kepada Allah, iman kepada para malaikat-malaikat itu, makhluk Allah yang mulia gitu. Ya. Baik, hadis itu tadi tentu saya tidak lanjutkan karena sudah pernah kita jelaskan ya. Tapi kalau teman-teman ada yang belum dengar, maka Nabi SAW mengatakan yang pertama masuk surga adalah
orang-orang fakir dari kaum muhajirin dari Mekah. Kemudian makanan pertama ahli surga adalah hati ikan, ya, yang diberikan pada mereka. Dan kalau sperma laki-laki mendahului sperma perempuan, ya, atau oviumnya, ya, itu maka akan terjadilah laki-laki, ya, anaknya laki-laki. Kalau suami lebih dulu klimaks. Kalau sperma perempuan atau hasil benihnya perempuan itu lebih dulu daripada laki-laki, dia lebih dulu klimaks, maka anaknya perempuan. Seperti itulah. Maka Abdullah bin Salam masuk Islam gara-gara informasi tersebut, karena dia tahu ini tidak diketahui kecuali oleh orang Nabi atau oleh seorang Nabi. Yang kedua, sebab atau perkataan dan keyakinan yang bisa menyebabkan seseorang kafir, barang siapa yang mengingkari kerububiannya Allah, keuluhiyaannya, atau salah satu risalah para rasul dan berpendapat bahwa ada nabi setelah penutup para nabi yaitu Rasulullah SAW, maka ia telah kafir. Apa makna kalimat ini? Barang siapa yang mengingkari kerububiahan. Rububiyah diambil dari kata-kata Rob. Rob artinya pencipta, ya. Jadi di awal buku kita ini kita pernah membahas 4 bab khusus. Itu untuk mengenal Allah, tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat waktu itu kita pelajari. Ya. Ini tiga-tiga kita pelajari. Ada satu bab lagi kita pelajari tentang Allah juga. Ya. Tapi di sini teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan rububiyah adalah mengakui dan mengesahkan Allah dari sisi penciptaan. Jadi wajib kita sebagai seorang muslim berkeyakinan semua yang kita bisa lihat tidak lihat diciptakan oleh Allah. Apapun itu. Mau langit dengan semua ada di sana, bintang-bintangnya, matahari, pergantian siang malam, burung yang berterbangan, awan, semua ini la ilaha illallah. Di bumi, manusia dengan beragam macam warna kulit, paras wajah, postur tubuh, bahasa, ya, hewan-hewan dari semut, serangga-serangga sampai gajah, semuanya la ilaha illallah. Semua tumbuh-tumbuhan dari kecil sampai besar, yang berbuah, sayur-sayuran, yang di dalam tanah, yang di atas, semua ini la ilaha illallah. Batu-batu, air, api, udara, la ilaha illallah. Semuanya kalimatnya itu jelas. Itu namanya rububiyah. Kita harus mentauhidkan Allah dari sisi rububiyahnya. Artinya mengesahkan Allah dari sisi penciptaan. Itu yang dimaksud di sini potongan pertama. Barang siapa yang mengingkari rububiyahnya Allah. Ada yang ragu, sepertinya bintang itu bukan Allah yang buat, misal. Atau sepertinya hujan ini turun bukan karena Allah, dan seterusnya. Ini bisa kufur. Makanya pernah Nabi SAW habis sholat, turun hujan lebat waktu itu. Pagi hari habis sholat subuh, Nabi SAW mengatakan, habis salam, habis zikir, Nabi bilang kepada para sahabat, Allah berfirman, telah tiba pagi hari ini hamba-hambaku beriman padaku, kufur kepada bintang-bintang, dan ada yang kufur kepada aku, beriman pada bintang-bintang. Para sahabat penasaran, bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, siapa yang mengatakan hujan ini turun karena Allah, dia telah beriman kepada Allah dan kufur kepada bintang-bintang. Dan siapa yang mengatakan hujan ini turun karena bintang ini atau bintang itu, dia telah beriman pada bintang dan kufur kepada Allah. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah SWT. Semua cuma sebab-sebab saja. Sebab-sebab, ya. Sebab ini supaya ada apa ya, hiasannya kehidupan ini. Antum ada orang ditabrak mati, kan ada ceritanya kan, oh orang itu ditabrak, dasarnya ajalnya datang, kan nikahnya begitu. Mau dia ditabrak, mau dia diranjang, detik itu dia harus mati. Ajal kalau datang kan gitu. Tapi ada nanti kemasannya, oh ini ceritanya. Tapi semua ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kalau mengesahkan Allah dari sisi rububiyah penciptaan, kita akan meyakini semua ini tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah SWT. Itu semua dengan kemahaadilannya. Kemahaadilannya. Allah SWT lebih mengetahui kenapa diciptakan semua ini, kenapa ini berkulit hitam, kenapa ini kulit putih, kenapa ini pendek, kenapa ini tinggi, kenapa ada semut, kenapa ini segala macam. Itu hikmah Allah SWT. Tugas kita mempelajari untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dikatakan ya, poin kedua, barang siapa yang mengingkari kerububiannya Allah, keuluhiyahannya, keuluhiyahan ini juga sudah kita pelajari. Kita harus mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah atau sesembahan, sembahan, sembah ibadah, ya,
sholat, puasa, segala macam kita harus esakan Allah. Tak boleh syirik, tak boleh parankan Allah dengan makhluk. Ada orang begitu di Indonesia, sholat, Allahu Akbar, Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Itu makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salam pergi kuburan sebelah masjid, minta-minta. Wahai Syekh Fulan, Kiai Fulan, kasih saya. Mana komitmenmu tadi? Katanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan gitu. Coba cari riwayat teman-teman. Ada nggak sahabat yang pernah minta di kuburan Nabi? Ini sering saya ingatkan ya. Nabi SAW itu setelah meninggal beliau pun, itu masih, Aisyah masih hidup. Radhiyallahu 30 tahun. Lebih. Aisyah itu masih hidup sampai zaman Ali bin Abi Thalib, sampai zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai tahun 40-an sekian. Jadi 30 tahun lebih Nabi meninggal. Nabi meninggal tahun 11, masih hidup. Ini ranjangnya Aisyah, ini kuburannya Nabi. Sebelah. Satu ruangan. Tidak pernah Aisyah buka rumahnya, ayo ambil tanahnya Nabi, berkah. Ayo minta di sini. Tidak pernah. Sahabat ada yang mau ucapkan salam lewat depan rumah Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baca salawat pergi. Selesai. Kalau Nabi saja nggak dilakukan, kenapa kita lakukan pada orang lain? Siapa lebih mulia daripada Nabi SAW? Tapi kadang-kadang orang nggak mau faham. Nanti kalau diingatkan, oh ini garis keras, oh ini Wahabi, wah ini. Aduh, la haula wala quwwata illa billah. Diingatkan supaya jangan salah, ya akhi. Tapi kalau nggak mau dengar, silahkan buat saja. Jadi sudah disampaikan. Jangan nyesal hari kiamat ya. Karena emang ini contoh banyak, gitu kan? Itu Abu Bakar, itu syuhada Uhud, syuhada Badr, orang-orang mulia. Nabi jamin surga. Tidak pernah ada sahabat datang ambil tanahnya. Tidak pernah mereka datang minta-minta. Sudah tidak pernah sama sekali. Sampai diceritakan waktu di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, itu pernah ada saluran air, ada mata air ditemukan. Itu untuk disalurkan ke penduduk kota Madinah harus lewat kuburan syuhada Uhud. Maka mereka tanya, sahabat diskusi, gimana nih? Kita buat gali nggak di kuburan nih? Pindahin nggak syuhada Uhud atau kita biarin aja? Berarti mata air situ. Mereka belum temukan jalur lain untuk bawa ke Madinah. Keluar fatwa para sahabat, boleh nggak apa-apa. Muawiyah juga sebagai pemimpin, boleh. Digalilah. Itu ke riwayat, antum bisa baca di riwayatnya Hamzah radhiyallahu anhu. Saya pernah bedah itu di serial sahabat. Salah satu mukjizatnya, salah satu tanda-tanda kebenaran janji Allah SWT adalah para syuhada tidak dimakan jasadnya oleh tanah. Itu kejadian di tahun 50-an kalau nggak salah Hijriah. 50 atau 53 ya, itu digali kembali kuburan para syuhada untuk dipindahkan. Maka sahabat-sahabat mengenal Hamzah karena mereka masih hidup sama-sama dulu. Bahkan ada yang masih ikut sama-sama di perang Uhud, gitu kan? Mereka tahu jenazahnya. Sampai Jabir mengenal ayahnya Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Abdullah bin Haram ini termasuk jaminan surga, orang yang pertama mati syahid di Uhud. Anaknya Jabir bin Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis. Kalau teman-teman sering baca dari Jabir bin Abdullah, dari Rasulullah itu banyak dia. Ini Jabir, ayahnya Abdullah mati syahid. Dan kata Nabi SAW, hai Jabir, semua orang yang mati syahid itu diajak bicara sama Allah di belakang hijab. Ada hijabnya. Kecuali ayahmu. Allah bertanya kepada ayahmu. Abdullah bin Haram diajak ngomong langsung. Kau mau apa ya hambaku? Kata Nabi SAW, kata Jabir, kata Abdullah, tidak ada ya Allah, nikmat apa lagi? Ini Nabi SAW ceritakan kayak live. Allah ajak bicara si Abdullah, disampaikan kepada anaknya. Karena Jabir ini sedikit sedih ayahnya meninggal gitu loh. Lalu dibahas gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, ayahmu ditanya sampai berapa kali dia nggak mau, dia mengatakan, ya Allah, saya hanya minta kau kembalikan jasadku agar aku mati syahid lagi. Bukan ikut perangnya ya, itu proses dipenggal lehernya. Proses ditusuk itu yang dia mau cari itu. Karena pada saat itu dia mati syahid. Karena besarnya nikmat yang mereka lihat gitu loh. Nah itu orang-orang mulia. Mus'ab bin Umair. Ya, ini dai Nabi pertama yang menyebarkan Islam di Madinah. Ada semua di kuburannya syuhada Uhud itu. Waktu digali, semua jenazahnya dikeluarin tuh untuk dipindahin, dirapiin gitu. Semuanya masih utuh. Kata Jabir bin Abdullah, saya melihat sendiri ayah saya dan saya mengenal baju yang dipakai. Itu baju hitam, garis-garis putih.
Itu masih utuh bajunya. Dan bagian kepalanya sempat luka kena pedangnya orang kafir. Itu dipegang sama ayahnya. Itu dia bilang, kata Jabir, kalau saya pindahkan tangan ayah saya, darahnya ngucur. Sudah 50 tahun meninggal. Itu. Terus tangannya kembali, berhenti darahnya. Sampai dikatakan itu ada cangkul, yang dicangkul, sempat dicangkul kembali tanah, kena jempolnya kakinya Hamzah. Begitu dilukis dalam kisah ya. Berdarah, keluar darah, padahal sudah 50 tahun meninggal. Mereka seperti orang hidup. Tapi tidak pernah ada riwayat satupun mereka datang ambil tanahnya kuburan itu. Atau minta-minta pada mereka. Ini kenapa kita lakukan gitu kan? Tapi sekali lagi kalau mau kerjain silahkan. Jangan lagi bilang ini larang, ini sudah tidak apa-apa. Tapi tugas kami sampaikan. Kalau masuk di akal Anda ambil kan gitu. Kalau enggak mau terima juga nggak apa-apa. Silahkan saja bebas gitu. Jadi seperti itulah kurang lebih. Jadi itu namanya uluhiyah, sesembahan ya. Jadi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, artinya kita betul-betul hanya minta tunduk takut kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati apa? Lillahi rabbil alamin. Semua hidupku, matiku, maksudnya semua prosesi yang saya lalui dalam kehidupan, semua yang terjadi kematian dan sesudahnya, semua ibadahku, sembelihanku hanya untuk Allah semata. Allah perintahin kita kerjakan, tidak diperintahin ya sudah jangan. Sudah selesai, agama sudah sempurna. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi, seperti itulah. Kemudian selanjutnya, atau salah satu risalah, mengingkari satu risalah Rasul. Kalau tadi kan menghina di poin pertama ya. Kalau ini lebih tinggi lagi mengingkari. Misalnya orang mengatakan Isa bukan Nabi. Nggak boleh. Walaupun dia Muslim, dia kafir. Salah satu rukun iman kita, rukun iman yang keempat setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul. Ya? Semua kita harus yakini. Kalau ada orang Islam yang mengatakan Isa bukan Nabi, kafir. Nggak boleh. Musa bukan Nabi, kafir. Makanya kita mengklaim mereka kafir. Kenapa? Karena mereka menolak isyarat Nabi Muhammad SAW. Mereka aku Yahudi bilang iya, Musa Nabi. Tapi Isa bukan. Muhammad bukan. Gitu kan? Makanya terjadi peperangan besar antara Nasrani sama Yahudi sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Saling mengkafirkan. Karena ini menolak risalah Nabi setelahnya, ini meyakini ada Nabi setelah itu. Gitu kan? Begitu juga yang terjadi pada kita. Maka tidak boleh ada keraguan sama sekali dengan risalah satupun dari, atau tidak boleh mengingkari risalah Nabi-Nabi. Tetapi syariat yang diterapkan adalah syariat Nabi dan Rasul terakhir. Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan ingat, agama yang Allah turunkan hanya satu, Islam saja. Nggak ada agama baru. Nggak ada tuh agama Yahudi, Nasrani itu nggak ada, bukan agama itu. Yang ada Islam. Karena Allah bilang inna dina indallah Islam. Di sisi Allah agama itu hanya Islam. Jadi semua nabi-nabi Muslim. Semua nabi-nabi Muslim. Cuma beda di syariat. Hukum-hukum. Ada yang hukum ini diterapkan di zaman Nabi ini, nanti dihapus di zaman Nabi setelahnya. Ada yang dibolehkan di sini dilarang. Ada di sini dilarang, di sini dibolehkan. Seperti itulah. Itu dijelaskan dalam Al-Quran ya kan. Sampai Allah SWT memanggil ahli kitab, telah datang kepada kalian Rasul yang telah mengangkat belenggu-belenggu dari kalian. Karena di zaman risalah Nabi Musa, Nabi Isa ada yang berat. Tapi dalam risalah Al-Quran diringankan. Diringankan. Orang-orang Yahudi dulu itu, kalau bajunya kena najis, nggak boleh lagi dipakai, dipotong, dibuang. Risalah kita, Nabi Muhammad SAW dicuci. Selesai kan? Begitu. Orang dulu kalau mau taubat, bunuh diri. Kita sekarang tinggal taubat nasuha. Dalam surah Al-Baqarah kan begitu. Faktulu anfusakum, Nabi Musa bilang, waktu mereka buat dosa, kami mau taubat. Kata Nabi Musa, faktulu anfusakum, bunuh diri kalian. Begitu cara taubatnya. Maka ringan, lebih ringan. Gitu kan? Nah syariat itu berbeda. Makanya kata Nabi SAW, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku, seperti satu bangunan yang sangat indah. Orang-orang kelilingi, orang semua kagum. Cuma tinggalan satu batu bata saja. Kata orang-orang, coba batu bata ini ditaruh, sempurnalah bangunan ini. Kata Nabi Muhammad SAW, sayalah satu batu bata itu. Semuanya nabi-nabi sudah bangun nih, tinggal saya saja. Maka kalau ditaruh di sana Nabi Muhammad SAW, maka sempurnalah. Berarti Nabi bukan bawa ajaran baru. Agama baru, ini agama Islam sama.
Cuma syariatnya yang berbeda-beda gitu. Jadi kita wajib meyakini masalah itu. Makanya dalam akhir surah Al-Baqarah salah satu ayatnya la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Salah satu konsep kita tidak membeda-bedakan antara nabi-nabi dan rasul-rasul ya. Yang ketiga, barang siapa yang menentang salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang telah disepakati para ulama, misalnya sholat, zakat, puasa, haji, berbakti kepada kedua orang tua atau jihad, maka ia telah kafir. Nggak ada sholat itu, nggak ada puasa itu, membangkang ya, ngingkar. Saya pernah jelaskan dalam bab sholat, kalau ada orang meninggalkan sholat jahdan, bangkang, nggak ada sholat. Untuk apa sholat itu? Kafir, nggak ada keraguan. Tapi kalau dia malas-malas, takasulan, sholat kapan dia mau, kalau disuruh, kalau dilihat, ini masih ditakzir, diingatkan, ya, diingatkan terus, dan harus diberikan hukuman-hukuman sampai dia mau mengerjakan sholat. Tapi kalau dia mengingkari bisa kafir. Itu juga dengan zakat, itu terjadi setelah meninggalnya Nabi SAW, ada terkenal dengan mani'uz zakat. Jadi ada orang-orang Arab yang masuk Islam dulu zaman Nabi SAW, mereka zakatnya di store ke Madinah. Nabi yang alokasikan kan gitu. Setelah Nabi meninggal mereka bilang apa? Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, maka nggak ada zakat lagi. Apa yang terjadi? Abu Bakar bentuk pasukan, perangi langsung. Umar saja yang tegas sampai sempat berkata kepada Abu Bakar, Abu Bakar, kenapa kau tidak kirimkan aja dai ke mereka? Kata Abu Bakar, saya akan memerangi siapapun yang membedakan antara sholat sama zakat. Gak bisa, kalau mereka nolak zakat sama dengan menolak sholat, maka hukumnya diperangi, gitu kan? Sampai dalam riwayat lain kata Abu Bakar, saya akan memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat yang pernah mereka bayar ke zaman Nabi SAW, walaupun cuma tali ikatannya kambing atau domba saja, gitu kan? Itu juga dengan yang lain, haji, puasa Ramadan, bakti sama orang tua, ini sudah ma'ruf hukum-hukum Islam. Kalau ada yang pungkiri maka dia bisa kafir. Yang keempat, barang siapa yang menghalalkan sesuatu yang haram seperti zina, meminum khamar, mencuri dan membunuh jiwa atau sihir, niscaya dia telah kafir. Allah haramkan zina, dia bilang tidak apa-apa, boleh. Allah haramkan khamar, boleh. Allah ini mencuri, tidak boleh mencuri, boleh. Bunuh jiwa, boleh semua. Sihir-sihir boleh. Maka ini kafir, nggak boleh. Dia kalau taubat harus syahadat lagi. Karena dia menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan, mutlak. Nggak boleh ada toleransi masalah itu. Tidak boleh ada toleransi masalah itu. Ya karena ini datang zaman kata Nabi SAW, dan kita khawatirkan itu zaman kita ya. Akan datang zaman nanti di mana akan dihalalkan khamar dan zina dan mereka menggantinya dengan selain namanya. Kan sekarang kalau orang zina namanya apa? Hiburan. Ini diganti hiburan malam. Diskotik lah, karaoke lah, ujung-ujungnya zina. Orang satu kamar berdua sama lawan jenis, dia dengan penampilan yang menor lalu remang-remang, terus tidak zina. Ini omong kosong, nggak mungkin kan itu. Nabi SAW nggak mungkin salah. Tidak akan duduk dua orang laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiganya syaitan, dan syaitan pasti menjerumuskan. Tidak mungkin salah. Penyampaian Nabi SAW itu luar biasa, tepat sekali. Makanya kita disuruh jauhi, gitu kan? Nggak boleh sama sekali. Itu juga dengan masalah khamar, mereka ganti namanya. Karena alkoholnya cuma sekian persen. Khamar akhi dan ukhti. Karena kata Nabi SAW, yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan, sedikitnya haram. Kalau minum alkohol segentong mabuk nggak? Mabuk, berarti setetesnya haram. Karena kalau banyak memabukkan, selesai. Lagian kenapa kalau nggak minum khamrin? Ada susu, ada madu, ada sirup, banyak yang lain halal. Untuk apa? Gitu kan? Itu contoh, tapi banyak orang begitu. Sama juga dengan membunuh jiwa atau sihir. Ini bahaya sekali sihir ini. Karena penyihir di Indonesia subur sekali. Luar biasa suburnya. Ini musuh-musuh Allah semua ini, penyihir-penyihir ini. Iya. Menjauhkan orang dari agama Islam. Ya. Ini bahaya, dan ini umat Islam yang banyak buat. Jadi khadam pembantu-pembantunya syaitan, gitu kan. Apalagi kalau sudah dekat dengan masa-masa pemilihan, ya. Banyak yang beli keris, banyak yang beli batu, banyak yang beli ini khurafat. Ya akhi dan ukhti, pertunjukkan kualitas kita,
Sujud di malam hari minta sama Allah. Allah itu Malikal Mulk, raja yang sebenarnya. Allah bilang yu'ti mulkahu man yasha. Ya, dia memberikan kerajaan siapa yang dia inginkan. Wa yanzi'ul mulka mimman yasha. Dia juga menarik kerajaan dari siapapun yang dia inginkan. Allah bisa berikan. Kenapa minta kepada dukun-dukun yang mereka itu dasarnya tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Mereka menyembah syaitan. Dan syaitan itu dibawa manusia, musuh manusia dan dibawa manusia. Ya, tidak boleh sama sekali tunduk kepada mereka. Tapi selalu digambarkan dalam film-film, dalam sinetron ini, kalau mentok dukun, mentok dukun. Dan sering dibuat mbah-mbah dukun ini lucu-lucu, supaya orang mau tertarik melakukan. La haula wa la quwata illa billah. Siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya saja, belum percaya, nggak diterima sholatnya 40 hari. Siapa yang datangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya dan percaya, kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Penyihir itu adalah pembantunya syaitan. Saya pernah kasih kerangka fikir dan ini jadikan sebagai pegangan hidup teman-teman. Di muka bumi cuma 2 jalan, nggak ada jalan yang ketiga. Antum tentukan. Jalan yang pertama jalan benar, yang kedua jalan salah. Jalan yang benar adalah jalannya Allah. Allah SWT yang kita yakini sebagai Tuhan, la ilaha illallah. Juru bicaranya para nabi-nabi dan rasul. Penyambung lidah nabi dan rasul para ulama dan dai. Antum hadir di majlis mereka, dipandu ke jalan Allah, ujungnya surga. Kita jelaskan, ini halal, ini haram. Buat gini ya Bapak Ibu, jangan buat gini ya. Ini dalilnya, dijelaskan. Jalan ini jalan benar. Jalan yang salah jalan iblis, nggak ada jalan yang kedua. Iblis ini juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, penyihir, ahli maksiat. Antum ke majlisnya mereka, dipandu ke jalan iblis, ujungnya neraka. Jadi tidak perlu semua. Lalu bagaimana Ustaz supaya saya bisa disuka sama pasangan saya, atau saya bisa menikah sama fulan? Berdoa, bersedekah, ada caranya. Cari orang miskin bersedekah, ya Allah saya sedekah bertawassul dengan sedekah ini supaya si fulana mau nikah sama saya. Boleh. Tawassul dengan amal saleh. Bawa foto ke dukun, bayar mereka. Apa ini? Khurafat semua, gitu kan? Tidak benar. Yang keempat, barang siapa yang menghalalkan sesuatu yang haram tadi sudah ya. Yang kelima, barang siapa yang tidak mengakui salah satu surat dalam Al-Quran. Misalnya ini surah Al-Baqarah bukan dari Al-Quran. Misal, barang siapa tidak mengakui salah satu surah dalam Al-Quran, atau salah satu ayatnya, atau salah satu hurufnya, maka dia telah kafir. Karena semua Al-Quran adalah kalamullah, otentik. Allah mengatakan, Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran sebagai peringatan, atau kami turunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Ya. Jadi tidak boleh kita ragu. Jangan bilang alif lam mim, kayaknya alif bukan Al-Quran tuh. Lam mim saja, nggak boleh. Lagi ilmu kita nggak sampai ke situ. Ya. Banyak manusia kadang-kadang subhanallah aneh gitu. Allah sudah berikan perumpamaan dari segala macam perumpamaan, tapi tidak berbekas pada mereka. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi yang selalu setiap Jumat kita disuruh baca. Ya, Allah berikan perumpamaan dalam Al-Quran dengan segala macam, tapi manusia ini banyak sekali bantahannya. Kenapa begini, kenapa begitu. Ya. Jadi Al-Quran harus diyakini otentik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau salah satu hurufnya saya diragukan, maka atau tidak diakui maksudnya di sini ya, maka dia kafir. Yang keenam, barang siapa mengingkari salah satu sifat Allah seperti menolak sifat Allah Maha Hidup, Maha Mengetahui, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Penyayang, maka ia telah kafir. Jadi ini sifat-sifat Allah yang masyhur. Yang ketujuh, barang siapa yang melecehkan salah satu kewajiban agama atau sunnah-sunnahnya, atau melemparkan Al-Quran ke kotoran, atau menginjaknya dengan kakinya dengan maksud menghinanya, maka dia telah kafir. Nah ini subhanallah sering kali dukun-dukun begitu. Untuk menambah ilmunya, syaitan ingin menyesatkan dia. Saya pernah lihat cuplikan beberapa penyihir yang ditangkap di Saudi. Jadi mereka punya kelompok khusus dari pemerintah Saudi itu menangkap para penyihir-penyihir, itu ditangkap. Jadi mereka masukkan lembaran-lembaran Al-Quran di dalam kloset, ditaruh di kotoran-kotoran hewan, iya, untuk menghina Al-Quran supaya mereka tambah ilmu sihirnya. Ya, wa na'udzubillah. Ini semua bahaya sekali. Atau ada orang juga, saya ingat waktu saya masih kecil dulu, di salah satu acara sekolah, waktu masih kecil,
Saya masih SD atau SMP waktu itu. Terus malam-malam dikumpul sama kakak-kakak seniornya. Saya juga waktu itu masih kecil, belum paham gitu. Terus dipeganglah Al-Quran, lalu kemudian ditunjukkan kalau ini apa ini? Ini Al-Quran. Kalian bela, ayo siapa yang bela? Terus ditaruh Al-Quran di bawah dengan alasan ingin menunjukkan nih supaya kalian bela Al-Quran, ditunjukkan supaya emosinya kepancing. Tapi ini kan tidak boleh. Taruh Al-Quran di tanah, dihinakan, gitu kan? Ada yang berdiri ditendang dengan alasan siapa yang berani mau bela Al-Quran untuk membangkitkan. Tapi ini tidak boleh ya, karena ini sama menghina Al-Quran. Tidak perlu kita pakai contoh itu. Al-Quran subhanallah berbicara menjadi hujjah dengan sendirinya. Kita tidak usah repot-repot teman-teman untuk mengorek-ngorek, mendatangkan segala macam hal. Al-Quran itu berbicara sendiri. Kita kalau datang ayat Quran, kita baca terjemahannya, itu kita akan dia bicara dengan hati kita sendiri, dia akan berikan petunjuk. Jadi tidak ada masalah dengan itu semestinya. Ya. Baik, kita lanjutkan mudah-mudahan insyaallah. Saya akan baca dulu sampai poin nomor 7 tadi ya. Poin nomor 8, barang siapa yang meyakini bahwa hari kebangkitan itu tidak ada, atau tidak ada siksa di neraka jahanam, atau tidak ada kenikmatan pada hari kiamat, atau siksa dan nikmat itu hanya maknawi saja, maka ia telah kafir. Di poin 8 ini akan saya jelaskan insyaallah Senin akan datang nanti lebih jauh tentang masalah adanya surga dan neraka dan bukti-bukti yang berhubungan dengan masalah itu. Allahu a'lam. Pertanyaan sekalian insyaallah Senin akan datang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.